Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah KKCF kita. Apakah semua sudah siap? Oke, kalau semua sudah siap, mari kita menyanyi halo halo, hello hello. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih boleh sama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan sama-sama membaca berita anugerah. Berita anugerah hari ini dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Oke, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Semua ikut teacher ya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Okay, listen and repeat after teacher. John chapter 14 verse 23. Jesus said to him in answer, if anyone has love for me, he will keep my words, and he will be dear to my Father, and we will come to him and make our living place with him.
Oke, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Tiar. Untuk Pak Tiar dipersilakan. Ya, untuk anak-anak sekalian, kita ambil sikap yang baik, duduk dan tenang, dan kita akan mulai berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dikumpulkan di tempat ini dengan kerinduan beribadah kepada-Mu. Engkau sertai ibadah kami hingga berakhirnya nanti, dan biarlah dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, biarlah sekolah kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak yang ditempatkan di tempat ini atau di sekolah ini. Tuhan, berikanlah kesehatan, semangat belajar, serta biarlah menjadi anak-anak yang penuh dengan kerinduan untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, terlebih taat pada perintah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru yang Tuhan tempatkan di sekolah ini. Berilah selalu kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan juga hikmat daripada-Mu. Biarlah dapat melaksanakan tugas dan pelayanan di tempat ini dalam mengajar serta mendidik anak-anak-Mu, baik dari segi pengetahuan maupun pengenalan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua siswa, Tuhan yang memberikan kesehatan selalu dan hikmat daripada-Mu. Biarlah apapun yang dikerjakan mereka boleh mendapatkan berkat yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu guru atau anak-anak muda yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, ia sumber kesehatan dan pemulihan. Yang bersukacita, tambahkan selalu sukacitanya yang dalam bersukacita, dan dalam yang berdukacita kami percaya Engkaulah sumber penghiburan sejati. Ya Tuhan, segala kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga kami, Tuhan lindungi kami, dan biarlah nama-Mu tetap terpuji dan termuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi baca kitab suci. Mari kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Nah, sekarang semuanya duduk tenang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pak Jeki. Kepada Pak Jeki dipersilahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, luar biasa ya. Ada adik Fritz bilang luar biasa katanya. Nah, saat ini kita mau merenungkan satu tema. Temanya begini. Tuhan berdiam di hati orang percaya. Ya. Itu temanya. Apa temanya? Tuhan berdiam di hati orang percaya. Oke. Nah, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Semua buka Alkitabnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Oke, sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi Pak Jeki baca ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oke, Pak Jeki mau cerita. Satu kali ada seorang yang bernama inisialnya P. Pak Jeki belum kasih tahu namanya. Nama fullnya. Pak Jeki mau kasih tahu inisialnya dulu, P. Nah, Bapak P ini dia adalah seorang rasul. Dia suka berbuat baik. Pada waktu dia menjadi rasul, dia suka berbuat baik. Dia senang berbuat baik, dia senang menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia senang menginjili, dan dia cinta dengan Tuhan. Di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi dulunya dia tidak mencintai Tuhan Yesus. Dulunya dia adalah orang yang jahat. Nah, mari kita lihat apa kejahatannya. Pasti ya anak-anakku sudah mulai bisa menebak siapa namanya. Ada yang bisa menebak namanya? Iya, namanya adalah Paulus. Iya, namanya adalah Paulus. Dulu sebelum Paulus menjadi rasul, dia adalah orang jahat. Di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Nah, apa kejahatannya? Salah satu kejahatannya adalah dia, sebelum dia berbuat jahat, dia menjadi orang Farisi. Ya, di gambar ini dia menjadi orang Farisi. Ditaruh orang Farisi itu biasanya ditaruh ikatan firman Tuhan di tangan dan di kepala ya. Dia menjadi orang Farisi. Wah, dia tahu banyak tentang firman Tuhan. Dia hafal banyak tentang perjanjian lama. Banyak yang dia hafal, banyak yang dia pelajari. Tetapi hatinya jahat. Tetapi dia adalah orang jahat. Nah, apa bukti kejahatannya? Bukti kejahatannya adalah satu kali ada orang datang kepada dia. Paulus,
ada kabar bahwa ada seorang yang mengaku raja orang Yahudi. Rasul Paulus tanya, siapa itu namanya? Namanya adalah Yesus. Wah, dia langsung marah. Dia marah mendengar kata Tuhan Yesus itu. Dan dia bilang, tidak ada raja selain Allah Yahweh di Israel. Kenapa Yesus itu mengaku-ngaku sebagai raja? Dia marah. Dan apa yang dia lakukan? Karena dia marah, dia mulai mencari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia cari para murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia cari, dia tangkap, dia masukkan ke dalam penjara. Dan bukan cuma dia masukkan ke dalam penjara, dia pukul, dia sesah, dia aniaya. Wah, ini Rasul Paulus. Sebelum dia jadi rasul, dia adalah orang jahat. Nah, kemudian dia tidak cuma berhenti sampai di situ saja. Dia cari sebanyak-banyaknya pengikut Tuhan Yesus. Kemudian satu kali dia mau melakukan perjalanan ke Damsyik, ke kota Damsyik. Di dalam perjalanan itu dia mau cari siapa lagi pengikut Tuhan Yesus. Saya mau masukkan ke dalam penjara. Di dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Cahaya itu menerangi dia. Sampai-sampai kuda yang dia tunggangi itu berteriak. Wah, kuda itu berdiri dan dia terlempar dari kudanya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian sinar itu menerangi dia. Gitu ya. Wah, sinar itu menerangi dia. Tiba-tiba di dalam sinar itu ada suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Kalau kamu menganiaya murid-muridku, berarti kamu menganiaya aku. Wah, di situ Saulus langsung kaget. Kenapa? Karena ternyata dia baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah dia mulai mengenal Tuhan Yesus. Dia mulai takut kepada Tuhan Yesus. Dan dia mulai belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang cinta kepada Tuhan Yesus. Tadinya dia tidak cinta kepada Tuhan Yesus. Tadinya di hatinya tidak ada Tuhan sama sekali. Dia menjadi orang yang jahat. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Karena apa? Karena hatinya sudah ada Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang mengasihi. Dia bukan hanya menjadi orang yang mengasihi. Justru dia mulai mencari murid-murid lain untuk dia bawa. Hei, ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Yang tadinya dia menganiaya para murid, justru sekarang dia menjadi pencari murid. Ya, dia membawa orang kepada Tuhan Yesus. Wah, dia jadi orang yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita Rasul Paulus ini kita belajar. Jika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati, kita tidak akan suka lagi dengan sesuatu yang jahat. Sama seperti yang terjadi dengan Rasul Paulus. Dulu dia jahat karena Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatinya. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Damsyik tadi, dia berubah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya. Masuk ke dalam hatinya. Dan dia menjadi orang yang baru. Ya, ada Alkitab bilang dia menjadi dilahirkan kembali. Jadi orang yang baru, diubahkan. Yang tadinya jahat, sekarang jadi baik. Yang tadinya suka dengan sesuatu yang jahat, sekarang dia suka dengan sesuatu yang baik.
Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Jika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan suka lagi dengan sesuatu yang jahat. Ya. Nah, adik-adik, inilah yang Pak Jeki mau sampaikan kepada adik-adik sekalian ya. Pada waktu kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tunggu, Pak Jeki mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo. Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, good. Nah, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kamu sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Raja, Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus itu sudah mati bagi saya, menebus dosa-dosa saya di kayu salib. Kalau kamu sudah mengaku begitu, maka Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu. Tuhan hidup di dalam hatimu. Seperti ayat hafalan kita tadi. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang tinggal di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan masuk ke dalam hatimu. Mana yang baik? Tuhan tidak tinggal atau Tuhan tinggal di dalam hati kita? Tentunya yang baik adalah Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kalau Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak akan tidak akan suka dengan sesuatu yang jahat lagi. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hati kita, wah kita senang dengan sesuatu yang jahat. Kita senang mukul teman, ganggu teman. Nah, adik-adikku, anak-anakku sekalian, inilah yang akan terjadi. Kalau Pak Jeki tanya, apa sih yang akan terjadi pada kita kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita? Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, yang akan terjadi adalah kita tidak akan mau dengan sesuatu yang jahat lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, kita akan menolak, stop. Saya tidak mau sesuatu yang jahat. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya, dia tidak akan mau lagi, dia tidak akan senang lagi untuk pukul-pukul teman. Ada loh yang mungkin karena hatinya belum ada Tuhan Yesus. Wah, dia senang sekali pukul teman, dia senang sekali melawan kepada guru, dia senang sekali memaki, atau dia senang mencuri. Karena dia tidak suka dengan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus belum ada di hatinya. Begitu Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, dia menolak, stop, saya tidak mau melakukan yang jahat-jahat lagi. Saya menolak sesuatu yang jahat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya. Dia sudah tidak mau lagi kalau ada teman panggil, ayo kita mencuri. Oh, maaf, saya tuh sudah tidak mau. Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati saya. Ayo kita pukul teman. Dia akan bilang, stop, enggak mau saya. Saya tidak mau melakukan kejahatan. Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati saya. Hatinya akan berkata, tidak boleh. Jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan kejahatan. Nah, itulah ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu, kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar ada di dalam hatimu, maka kamu akan menolak dengan sesuatu yang jahat. Stop, saya tidak mau. Kalau Tuhan Yesus belum ada di hatimu, wah kamu akan suka dengan sesuatu yang jahat. Saya akan cari sesuatu yang jahat. Nah, adik-adikku, berdoalah ya. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan, masuklah di dalam hati saya, supaya saya suka akan sesuatu yang baik. Jangan sampai hati saya tidak ada Tuhan Yesus. Tolonglah ya Tuhan, agar hati saya boleh Tuhan Yesus masuk, tinggal, sehingga saya mengatakan tidak kepada sesuatu yang jahat.
dan saya akan mengatakan ya kepada sesuatu yang baik. Iya, demikian firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa ya. Pak Jeki akan tuntun di dalam doa. Mari semuanya berdoa, ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah lihat ke depan belakang. Mari berdoa secara pribadi. Semua berdoa, tidak ada yang tidak berdoa. Pak Jeki akan tuntun di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh menjadi orang yang percaya kepadamu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hati kami, datanglah di dalam hati kami, berkuasalah di dalam hati kami, supaya kami tidak suka lagi dengan sesuatu yang jahat. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon, kami tidak ingin suka dengan sesuatu yang jahat. Kami ingin kami suka dengan sesuatu yang baik. Ya Tuhan, tinggallah di dalam hati kami, agar kami suka dengan sesuatu yang baik, agar kami menolak sesuatu yang jahat. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman-Mu ini akan terus mengingatkan kami untuk menolak sesuatu yang jahat, karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kami. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih Pak Jeki yang sudah berbagi firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Silakan semua siapkan persembahannya. Ya, jika semua sudah siapkan persembahan, sambil membawa persembahan, kita akan menyanyi kasihnya seperti sungai. Sambil bertepuk tangan dan memberikan persembahan, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai.
kita mau berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan kami ini boleh dikelola untuk dipakai untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan, berkati yang masih ada pada kami, berkati yang masih ada pada orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai, kita akan menyanyikan doksologi. Saya undang semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi doksologi. Ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Jeki. Pak Jeki, dipersilakan. Ya, mari kita tutup di dalam doa ya. Semuanya sikap doa. Semuanya sikap doa. Iya, Pak Jeki akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengaku percaya kepadamu, agar kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga Engkau akan masuk di dalam hati kami, tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh mengatakan tidak kepada kejahatan. Dan kami memohon berkat yang daripadamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan terus memberkati kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.